Halo semuanya, welcome to my channel. Pada video ini saya akan membahas mengenai strategi operasi perusahaan menghadapi delisting pada PT Triwira Insang Lestari Tbk. Pertama, mengenai profil perusahaan. PT Triwira Insang Lestari Tbk bergerak dalam bidang penyediaan mesin dan peralatan. Didirikan pada bulan Oktober 1992, kemudian mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. Perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Januari 2008. Produk perusahaan dikategorikan menjadi peralatan teknis, peralatan keselamatan, peralatan otomotif, produk kayu, dan lain-lain. Kantor pusatnya berada di Jakarta dengan 2 kantor cabang di Surabaya dan Balikpapan. Jadi profil perusahaan dari PT Triwira Insang Lestari Tbk ini mencakup pemegang sahamnya yaitu oleh Arta Buana. Fokus bisnis dari PT ini masih akan di penjualan mesin, peralatan keamanan, dan otomotif. Lalu perseroan juga berencana untuk mendorong sektor penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis permasalahan dari PT Triwira Insang Lestari Tbk. Adapun fakta yang menyebutkan, menurut Lukas, bisnis perdagangan Triwira memang semakin menurun sejak pandemi COVID-19. Pembayaran dari pihak perusahaan oil dan gas, pihak swasta lainnya, serta pemerintahan sangat lambat. Oleh sebab itu, Triwira masih wait and see sampai pandemi ini selesai sambil melihat kemampuan pasar menyerap barang-barang yang Triwira sediakan. Adapun data yang menyebutkan, sebagaimana diketahui di Bursa Efek Indonesia di BEI, mengenakan suspensi pada saham Tril sejak 2 Mei 2019 pasalnya. Jadi Triwira ini sama sekali tidak membukakan pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2019. Dengan begitu, pada 2 Mei 2021, potensi delisting dari Tril ini bahkan semakin nyata karena sudah terkena suspensi selama 24 bulan. Setelah kita membahas mengenai profil perusahaan dari PT Triwira Insang Lestari Tbk dan permasalahan yang PT tersebut hadapi, selanjutnya kita akan pada tahap penyelesaian masalah secara aplikatif dan sistematif. Jadi saya akan membagi menjadi 4 strategi, yaitu ada perbaikan standar kinerja, kapasitas, purchasing dan pasokan, dan strategi teknologi proses. Yang pertama, dari strategi perbaikan standar kinerja, saya akan memberikan 3 strategi untuk PT Triwira Insang Lestari Tbk. Yang pertama adalah penetapan Key Performance Indicator KPIs, menentukan target kinerja khusus untuk setiap divisi dengan memfokuskan pada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Yang kedua ada evaluasi berkala, melakukan tinjauan kinerja secara berkala, misalnya setiap kuartal untuk memastikan bahwa target tercapai dan memberi kesempatan untuk perbaikan. Dan yang ketiga, peningkatan manajemen keuangan. Jadi menata kembali struktur keuangan terutama dalam manajemen utang dan likuiditas untuk mengurangi beban finansial dan mengoptimalkan modal kerja. Selanjutnya adalah strategi kapasitas. Yang bisa saya sampaikan adalah strategi diversifikasi portofolio bisnis. Jadi di sini adalah melanjutkan akuisisi pelabuhan batubara sebagai upaya menambah sumber pendapatan baru dan mendiversifikasi resiko. Mengenai bagaimana PT Triwira Insang Lestari Tbk mengakuisisi 4 pelabuhan tersebut akan saya jelaskan di sini. Yang selanjutnya adalah investasi pada infrastruktur. Mengembangkan infrastruktur yang ada di lokasi pelabuhan batubara seperti fasilitas penyimpanan dan pengangkutan untuk mempercepat proses distribusi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah optimasi kapasitas operasional, jadi memaksimalkan kapasitas operasi di cabang-cabang seperti di Surabaya dan Balikpapan, berguna untuk meningkatkan pelayanan dan kecepatan dalam penyediaan produk untuk klien. Yang ketiga adalah strategi purchasing dan pasokan. Pertama, kemitraan dengan pemasok utama mengembangkan kerjasama strategis dengan pemasok utama dalam negeri maupun internasional untuk menjamin stabilitas pasokan, terutama dalam sektor peralatan keselamatan dan otomotif.
Yang kedua, efisiensi pembelian inventarisasi, menerapkan pendekatan just in time (JIT) agar pengadaan barang dilakukan sesuai kebutuhan untuk meminimalisasi penyimpanan berlebihan dan mengurangi biaya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, manajemen resiko pasokan. Jadi ini membangun rantai pasok yang lebih tangguh dengan memiliki cadangan pasokan darurat dan mendiversifikasi pemasok untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pihak. Yang keempat, yang terakhir adalah strategi teknologi proses. Otomatisasi proses operasional. Jadi ini mengadopsi teknologi otomatisasi dalam alur kerja operasional, khususnya di pelabuhan batubara untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi terpadu. Jadi di sini menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang mencakup seluruh lini bisnis, dari pengadaan hingga manajemen pelanggan, untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, peningkatan teknologi keselamatan. Di sini juga penting adanya teknologi keselamatan, meningkatkan teknologi yang digunakan dalam produk keselamatan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kecelakaan kerja pada klien. Melalui implementasi strategi-strategi yang sudah saya sebutkan tadi, PT Triwira Insan Lestari Tbk atau TRIL diharapkan dapat memperbaiki performa keuangan dan operasional serta meningkatkan ketahanan perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar dan potensi delisting. Terima kasih sudah menonton video ini. Feel free to ask me in comment. See you and goodbye.